Ntar kakak ini dulu ya, saya lari dulu ya. Nggak usah. Kakak duduk. Acara selanjutnya, penyampaian materi oleh Ibu Jivi Magdalena Dina Paume, SIP MAK CGAA CGAE, dan Bapak Marolia Huae SSTP, yang akan dipandu oleh Ibu Rizka Ditya Yuanita, SE MAK CE CGAA dan CGAE. Kepada narasumber dan moderator disilakan menuju tempat yang telah disediakan. Dan acara selanjutnya sepenuhnya dipandu oleh moderator. Kepada moderator disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Ditya Yuanita. Mohon berkenan untuk memandu sesi dari narasumber kami. Telah hadir bersama kami ada dua narasumber kami untuk sosialisasi ini. Yang pertama yakni Ibu Jivi Magdalena Dina Paume, SIP MAK CGAA CGAE. Beliau merupakan analis keuangan pusat dan daerah ahli muda pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah. Kemudian yang kedua telah hadir juga Bapak Marolia Huawe, SSTP. Beliau merupakan pegawai pada Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, terhadap materi yang pertama dari Ibu Jivi Magdalena Dina Paume yang akan membawakan mengenai hasil pemutahiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.12850 tahun 2025. Kepada Ibu Jivi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih semangat untuk kita membahas yang kami coba wrap up materinya. Kali ini kita bertemu pemutahiran, mudah-mudahan sangat singkat kita membahasnya karena kita agendakan cuma sampai dengan siang hari saja. Biasanya kita ketemu sampai sore hari Bapak Ibu. Nah, dengan demikian dari alokasi waktu terlihat Bapak Ibu kurang lebih untuk pemutahiran keuangan daerah sudah semakin settle karena kemudian ternyata tidak begitu banyak lagi kebijakan yang berubah. Atau tadi sudah diringkaskan oleh Pak Direktur, hanya ada 16 tematik saja Bapak Ibu terkait dengan pemutahiran untuk klasifikasi kodifikasi nomenklatur keuangan daerah. Sehingga kami akan membahas di bagian pemutahirannya saja Bapak Ibu terkait dengan teknis-teknis dari 16 item tematik yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Nah, ini dia Bapak Ibu. Pertama, pemutahiran untuk klasifikasi kodifikasi nomenklatur keuangan daerah dibuatkan berdasarkan tematik otonomi khusus, digunakan oleh dua daerah yang menggunakan otonomi khusus yaitu Papua, Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang 2 tahun 2021 dan juga PPPP turunannya. Begitu pula dengan Provinsi Aceh dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 dan peraturan teknis turunannya, sehingga di dalam pemutahiran untuk otonomi khusus ini
tematik yang dimutakhirkan terkait dengan akun kas untuk Papua, pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi, pendapatan DBH SDA pertambangan gas alam, pendapatan dana otonomi khusus, pendapatan DTI, dan juga sumber dana. Begitu pula untuk Aceh dimutakhirkan pada rekening kas, pendapatan dana otonomi khusus, pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi, pendapatan DBH SDA pertambangan gas alam, dan juga untuk sumber dananya. Nah, kalau kita lihat, oh ya ini ya sudah hanya 2 daerah ini saja, Papua dan Aceh. Kalau yang lain, ya sudah kita tidak pakai. Tapi Bapak Ibu, dari pemutakhiran otonomi khusus Papua dan Aceh, kemudian kami melihat ada sudut pandang untuk perbaikan tata kelola Bapak Ibu. Di mana sudut pandang perbaikan tata kelola ini ketika saat ini kita melihat untuk penginputan Bapak Ibu baik dari dokumen perencanaan pembangunan maupun penganggaran daerah, ada satu tipe klasifikasi kodifikasi nomenklatur yang sering tertinggal atau kurang diperhatikan atau hanya sebagai atribut pelengkap isi bisa, tidak isi boleh. Nah, yaitu sumber pendanaan. Padahal Bapak Ibu, untuk dana-dana yang sudah ditentukan penggunaannya sudah mulai terasa Bapak Ibu. Di tahun lalu kita sudah mengejar lewat pajak yang ditentukan penggunaannya. Dan tahun-tahun sebelumnya yang sudah lebih lama yaitu DAK. DAK fisik non-fisik, DBH CHT, DBH sawit, DBH CHT, DBH DR, dan diikuti terakhir dengan DBH sawit. Nah, ternyata belajar dari otonomi khusus Papua dan otonomi khusus Aceh, untuk sumber pendanaan ini sudah betul-betul harus untuk kita perhatikan. Karena kemudian ketika ada ketidaksinkronan antara kodifikasi sumber dana dan kodifikasi pendapatan, maka kita hilang fungsi saling mengontrol, saling mengawasinya. Ketika kita klaim input pendapatan misalnya dana Otsus Papua misalnya 500 miliar, tapi ternyata inputannya cuman 200 miliar. Artinya apa Bapak Ibu? Ada 300 miliar yang sifatnya surplus. Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, berarti kita dapat dana transfer 500 miliar, tapi kita baru pakai 200 miliar yang diinput di sumber dana pada penginputan subkegiatan. Nah, kan seperti itu ya Bapak Ibu. Maka ke depan kita mengkonsepkan awal membangun Indonesia dari Papua, karena yang diperbaiki pertama kali adalah dari teman-teman di Otsus Papua. Ke depan untuk penginputan dari Otsus Papua, penginputan nanti itu Bapak Ibu, posisi menginput sumber dana pada subkegiatan itu akan menjadi total akumulasi pendapatannya. Jadi input pendapatannya tidak input free tax, tapi disum dari sumber dana yang diinput di subkegiatan. Nah, kemudian baru hal tersebut baru dua faktor ya Bapak Ibu ya yang saling mengontrol. Inputan sumber dana di subkegiatan yang akan menjadi total pendapatan. Tapi selanjutnya harus ada faktor pengontrol berikutnya. Karena dana Otsus ini merupakan bagian dari TKD, maka kami interoperabilitaskan dengan SIKD. Sehingga total alokasi dari Perpres rincian APBN itu akan menjadi faktor kontrol berikutnya. Betul tidak sebenarnya 500M tadi? Oh ternyata alokasinya 525. Berarti masih ada 25M yang belum teralokasikan. Semisal inputan subkegiatannya untuk sumber pendanaan dana Otsus itu sudah sampai 500M. Nah, sehingga kalau kita lihat sudah ada 3 faktor kontrol. Harapan kami ke depan akan diikuti dengan DAK, DBH sawit, dan seterusnya. Saat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di dokumen penganggaran Bapak Ibu, inputan sumber dana dan inputan pendapatan itu selisih jauh. Banyak sekali, kalau saat ini kan kita baru tampilkan di bagian-bagian penandaan, Bapak Ibu bisa lihat, oh DAK kita ternyata pendapatannya 500, inputan sumber dananya 0, harusnya APBD-nya surplus. Nah, tapi kok bisa balance? Karena memang belum dilingkan Bapak Ibu. Nah, kita pelan-pelan supaya Bapak Ibu lihat dulu, berarti ada PR di TAPD Bapak Ibu. Untuk mengawal, termasuk sumber dana. Bukan hanya mengawal, oh
strategi dari RPJMD yang diturunkan kemudian di RKPD dan kemudian menjadi daftar prioritas untuk pelaksanaan visi misi kepala daerah, kan seperti itu ya Bapak Ibu ya harusnya, bukan tiba-tiba kita bagi pagu lempar masing-masing SKPD. Nah, tapi kemudian dari daftar prioritas itu ketika penginputan teknisnya sudah harus lengkap dengan sumber dananya. Dengan demikian TAPD kita sudah harus mulai untuk memperhatikan sumber dana yang akan diinputkan oleh masing-masing SKPD. Kami ya kurang lebih samalah dengan kita diskusi tahun lalu Bapak Ibu. 2 sumber dana yang paling laku. Kalau daerahnya kapasitas fiskalnya sangat tinggi atau tinggi, pasti yang diinput PAD. Kalau kapasitas fiskalnya ketergantungan ke pusat, pasti DAU. Nah, itu sudah 2 kondisi yang pasti berlaku se-Indonesia. Tinggal tergantung posisi daerah kita tergantung atau tidak tergantung ke TKD. Nah, dengan hal ini berarti kalau kita dikejar ke pelaporan terkait dengan dana yang dikhususkan penggunaannya, baik TKD maupun dari sumber dana dari APBD dalam konteks PAD, yang sudah dikhususkan peruntukannya, susah kita mencari datanya di pelaksanaan. Karena sejak dari awal sudah tidak beres penginputannya. Nah, oleh karena itu belajar dari kebutuhan kemudian memutakhirkan sumber dana Otsus memang dilihat secara lebih khusus, sudah dananya Otsus, pengawasannya juga khusus. Jangan sampai dana-dana Otsus yang diperoleh di masing-masing, di beberapa provinsi saja, itu kemudian tidak menghasilkan harapan yang ditargetkan. Nah, sehingga kemudian kita kawal sejak dari awal pendanaannya, menginputkan sumber dananya. Dengan demikian saat ini sudah dilakukan pemutakhiran untuk dana Otsus Papua dan dana Otsus Aceh. Di sini kami sajikan, tadi sudah ada tema-temanya apa saja, harapannya bisa menjadi guidelines untuk Bapak Ibu, bukan hanya dalam diskusi kita sekarang, tapi kurang lebih nanti, temanya yang dimutakhirkan apa. Karena saat ini sudah perubahan ketiga, berarti kalau perubahan ketiga itu akan ada kesulitan ya Bapak Ibu ya untuk menyandingkan dengan perubahan kedua, perubahan pertama dan Kepmendagri 5889-nya. Sehingga kita coba bantu untuk di guideline seperti ini. Kami akan mencoba untuk memikirkan lagi bagaimana untuk Bapak Ibu juga bisa diakses di SIPD mana-mana saja tipe perubahannya. Karena kalau referensi saat ini ya Pak Roli itu gabung ya. Referensi dari 5889 sampai paling akhir. Tapi di SIPD kemudian nanti Pak Roli akan sampaikan sudah dibantu dengan yang Bapak Ibu bisa gunakan itu adalah tipe akun yang semuanya aktif di masing-masing tahun pemberlakuan. Nah, sehingga itu kira-kira untuk pemutakhiran terkait dengan dana otonomi khusus yang harapannya bisa menjawab kebutuhan untuk akuntabilitas dari TKD Otsus baik di Papua maupun di Aceh. Nah, kita coba di sini kita lihat bukan hanya semata-mata kita mutakhirkan kodifikasinya, tapi kita juga menyasar untuk perbaikan tata kelolanya. Selanjutnya untuk dana abadi daerah, kebijakan baru dari Undang-Undang 1 2022 dan PP 1 2024 beserta PMK turunannya, maka kemudian dana abadi daerah ini sebenarnya secara secara dominan kebutuhan akunnya sudah dimutakhirkan di Kepmendagri 3406. Namun kemudian ketika kita analisis lebih dalam lagi, ketika menyusun juknis lagi dari DAD, ternyata masih ada kebutuhan Bapak Ibu untuk memutakhirkan akun kas terkait dengan kas yang akan menampung sementara untuk dana abadi daerah sebelum kemudian akan dikelola. Nah, maka kemudian dilakukan pemutakhiran terkait dengan kas dana abadi daerah dan sudah pasti otomatis ada jasa giro pada rekening kas dana abadi daerah meskipun terpantau saat ini baru ada 2 daerah yang ancar-ancar akan menggunakan dana abadi daerah yaitu Provinsi Aceh dan Kabupaten Bojonegoro. Dan akan kemungkinan diikuti oleh DKI Jakarta dan juga DIY. Nah, silakan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu Pemdanya eligible atau mungkin memenuhi persyaratan untuk menerapkan dana abadi daerah, ini bisa dijadikan opsi kebijakan. Opsi kebijakannya untuk mengelola dana, untuk mengelola kas. Nah, bagaimana pengelolaan kasnya, silakan untuk dipelajari di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan PP 1 2024 serta PMK-nya.
Mohon maaf Bapak Ibu. Ada satu hal yang kami lupa sampaikan, di mana untuk saat ini ada hal baru yang kita coba samakan persepsi dalam Kepmendagri, yaitu tahun pemberlakuan untuk penonaktifan. Nah, sehingga harapannya ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai referensi, oh ternyata ketika dinonaktifkan di tahun 2026 berarti ini masih bisa digunakan di tahun 2025, atau dinonaktifkan di 2025 atau sebaliknya maksudnya. Nah, sehingga tahun pemberlakuan itu harapannya bisa menjadi guidelines bagi Bapak Ibu, supaya kemudian kami sudah mencoba memfilter jangan sampai ada dua akun yang sama pada tahun berkenaannya sama. Kemungkinannya Bapak Ibu bisa di penganggaran bisa double penganggaran, di pelaporan bisa dilaporkan pada dua akun yang berbeda. Nanti total transaksinya tidak terakumulasi. Nah, itu pelajaran dari pemutahiran tahun sebelumnya. Ternyata ketika ada aktif dua akun yang sama, mohon maaf, dua substansi klasifikasi nomenklatur yang sama pada kodifikasi yang berbeda, maka di laporan keuangan tidak terjumlah Bapak Ibu. Harusnya transaksinya 100, jadinya 20 dan 80 misalnya, karena usernya salah klik akun dan seterusnya. Ketika misalnya di laporan keuangan dia tipenya jurnal yang tidak otomatis. Nah, belajar dari pengalaman hal tersebut, salah satunya juga untuk menindaklanjuti masukan saran dari BPK, maka kita sudah filter kapan tahun pemberlakuannya. Tapi kemudian yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, di Kepmendagri tersebut sudah ada tahun pemberlakuan pada masing-masing periode, baik perencanaan pembangunan, kemudian penganggaran, dan penyusunan laporan keuangan. Karena ini tahun pemberlakuannya berbeda. Untuk perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pelaporan, itu mohon untuk diperhatikan. Contohnya untuk perencanaan pembangunan, maka 2025 menggunakan Kepmendagri 3406, 2026 menggunakan Kepmendagri 2850. Nah, untuk penganggaran, posisi yang berlaku yang mana? Dari Kepmendagri 5889 plus 1317 plus 3406 plus 2850. Nah, itu dia Bapak Ibu yang aktif. Nah, untuk pelaporan kami selalu menjeda waktu di angka minimal 2 tahun setelah kita buat. Karena Bapak Ibu secara historis akan menyajikan untuk, mohon maaf, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, yang dimana laporan keuangan disusun di T+1 untuk T-1, 2025 menyusun 2024, dan di laporan keuangan 2024 harus menyajikan tahun 2023-nya. Nah, itu dia. Sehingga kami coba untuk dibuatkan lagi, difilterkan lagi kapan mulai tahun pemberlakuannya. Selanjutnya, terkait dengan dana abadi daerah ini memicu untuk mengingatkan Bapak Ibu. Lagi-lagi klasifikasi kodifikasi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, khususnya diskusi kita hari ini terkait keuangan daerah, itu merupakan menu makanan. Kalau Bapak Ibu butuh silakan dipesan, Bapak Ibu butuh silakan dipakai. Tidak mungkin kita pilih semuanya. Nah, termasuk dana abadi daerah ini yang ada persyaratan ketat untuk Pemda mana yang eligible atau bisa menggunakan dana abadi daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Nah, sehingga juknis terkait dengan dana abadi daerah itu penting untuk dijadikan referensi acuan. Dengan demikian perlu kita samakan persepsi, bukan berarti sudah ada kodifikasinya semua bisa kita pakai. Nah, itu dia. Selanjutnya, untuk kebijakan P3K paruh waktu sudah coba direspon dengan membuka kodifikasi pada belanja jasa yang kemudian mengakomodir upaya penataan pegawai non-ASN yang sebenarnya Bapak Ibu sudah maksimal di 2024, namun kemudian ternyata masih ada kebijakan sehingga dibuatkan P3K paruh waktu dan akunnya sudah merespon kebijakan tersebut, sehingga tetap harapan kami pemerintah daerah harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database pegawai non-ASN BKN menjadi P3K dan atau P3K paruh waktu. Nah, untuk akun ini berlaku sejak tahun 2025 dan terima kasih banyak Bapak
sudah diingatkan kepada kami terkait dengan konsekuensi asuransinya ya Pak ya. Bisa jadi bukan hanya jaminan kesehatan, jaminan kematiannya, jaminan kecelakaan kerja, sehingga terima kasih banyak Pak untuk dilengkapi pada konteks asuransi pada pertanggungan untuk teman-teman P3K paruh waktu. Selanjutnya, di sini kami selalu menampilkan, kami upayakan bahwa dalam Kepmendagri sudah tampil di SIPD. Nah, karena pada pengalaman tahun-tahun berikutnya lagi, ternyata ada dalam Kepmendagri Bu, kok tidak ada di SIPD. Namun ini ada hal yang perlu untuk kami ingatkan Bapak Ibu. Tidak semua isi Kepmendagri akan tampil pada SIPD. Kenapa demikian? Karena tadi arahan dari Pak Direktur dalam kategori frequently asked question. Keseringan ditanya Bapak Ibu. Pertanyaan berulang, ternyata itu lampiran penonaktifan yang dicari di SIPD. Ya pasti nggak ketemu, justru bahaya kalau sudah nonaktif di SIPD-nya masih ada. Nah, selanjutnya untuk tematik berikutnya terkait dengan kerjasama pemungutan PDRD, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, posisi sudah diupdate dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Nah, ini dia Bapak Ibu, kenapa kita combine antara Undang-Undang 28 Tahun 2009 dan juga Undang-Undang 1 2022, begitu pula dengan PP 69 dan PP 35, karena dalam kerjasama pemungutan ini, maka kita mengakomodir secara keseluruhan untuk pajak dan retribusinya. Nah, sehingga penambahan rincian objek belanja jasa kerjasama pemungutan pajak daerah sudah bisa Bapak Ibu gunakan sejak tahun 2025 dikecualikan untuk retribusi perizinan tertentu. Nah, ini dia untuk akun-akun dari belanja jasa kerjasama pemungutan, baik contohnya saja kami tampilkan, semisal untuk belanja jasa kerjasama pemungutan objek obsen pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB yang digunakan oleh pemerintah provinsi, atau kemudian belanja jasa kerjasama pemungutan retribusi jasa usaha. Ini akun-akunnya sudah ada. Bapak Ibu dapat gunakan sejak tahun 2025. Selanjutnya untuk pendapatan sanksi administrasi. Nah, untuk sanksi administrasi ini posisi kurang lebih kita mengakomodir termasuk sanksi-sanksi yang kalau dulunya Bapak Ibu kita sudah bukakan baru dalam satu kodifikasi yaitu denda, yang ternyata dalam peraturan yang baru sudah dibagi. Untuk pajak terdapat 3 klaster dan untuk retribusi terdapat 2 klaster sanksi administrasi, sehingga kita sudah bukakan sesuai dengan undang-undang yang baru. Namun kami khawatir jika kemudian masih ada denda-denda pajak Bapak Ibu yang lama, yang sudah lampau, tidak mungkin kita mengganti dokumen dasar pemungutan yang lama, sehingga kita masih mengakomodir untuk pajak-pajak yang lama. Nah, itu dia. Dengan demikian sudah dibukakan untuk sanksi administrasi pajak daerah terhadap denda, termasuk denda pejabat pembuat akta tanah atau notaris, bunga, sanksi administrasi pajak daerah atas bunga, sanksi administrasi pajak daerah atas kenaikan pokok. Begitu pula untuk retribusi ada 2 jenis sanksi administrasi, yaitu denda untuk mohon maaf, untuk sanksi administrasi retribusi ini kita skip termasuknya Bapak Ibu. Ini maksudnya untuk pajaknya saja. Nah, sehingga hanya untuk denda dan juga untuk bunga. Nah, kemudian terkait dengan penonaktifan terhadap terhadap akun yang lamanya, itu kita nonaktifkan sejak tahun 2026. Nah,
Namun demikian, ini kan agak bertentangan dengan yang disampaikan ya Bapak Ibu ya. Kok akunnya baru dinonaktifkan di 2026? Karena posisi kami khawatir sudah ada Pemda yang sudah memungutnya, sehingga kita nonaktifkan di 2026. Namun terhadap Pemda yang sampai dengan saat ini masih menunggu untuk kemudian dibukakan akunnya, sudah kami bukakan akunnya. Yang besar harapannya intinya konsisten kita dalam memilih akun pendapatannya. Nah, kalau kita sudah menggunakan untuk sanksi administrasi pajak daerah pada akun yang baru, pada akun pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah, pendapatan denda pajak daerah, maka tolong kita konsisten untuk pakai akun yang barunya. Nah, karena kami mempertimbangkan pemutakhiran ini sudah diterbitkannya di pertengahan tahun 2025. Selanjutnya untuk jasa pelayanan kesehatan bagi ASN tadi menjadi diskusi terkait dengan respon terhadap kebijakan fleksibilitas BLUD. Sudah diupayakan untuk Jaspel kesehatan bagi ASN itu dipindahkan dari akun belanja pegawai ke belanja jasa, karena ternyata kita temukan saat ini ketika ada pembatasan maksimal mandatory spending untuk belanja pegawai, maka termasuk di dalamnya Jaspelnya tidak bisa mengalami fleksibilitas sesuai dengan amanat sesuai dengan Permen 79 tahun 2018, di mana kemudian ternyata akhirnya Jaspel dari kesehatan bagi ASN ini tertahan pada 30% belanja pegawai. Oleh karena itu kita sudah pindahkan ke belanja jasa dengan kemudian dilandasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan Permenkes Nomor 21 Tahun 2016. Sehingga upaya yang kita tujukan harapannya bisa memaksimalkan pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak imbalan kerja bagi pemberi layanan kesehatan. Dengan demikian harapannya Bapak Ibu, apalagi bagi pemerintah daerah yang seringkali kemudian kekurangan tenaga kesehatan karena ternyata tenaga kesehatannya lebih memilih ke daerah lain karena dilihat berdasarkan sudut pandang take home pay-nya berapa. Nah, itu sudah kita coba solusikan dengan memindahkan belanja jasa pelayanan kesehatan ini dari belanja pegawai ke belanja jasa. Tujuan utama sebenarnya itu Bapak Ibu, supaya kita kemudian intinya bisa bersaing dalam kemudian pemenuhan tenaga kesehatan yang dibutuhkan pada rumah sakit umum daerah, pada BLUD layanan kesehatan. Nah, selanjutnya tadi kita berbicara sebagai upaya juga untuk membantu pemerintah daerah dalam memenuhi mandatory spending maksimal 30% untuk belanja pegawai. Dengan demikian, ini akan pasti bervariasi bagi pemerintah daerah Bapak Ibu tergantung berapa jumlah Jaspel yang diberikan. Bagi Pemda yang kemudian komitmen pemberian Jaspelnya itu tinggi, ketika dipindahkan pasti akan lumayan berdampak. Saya kurang tahu 1 atau sampai 2% dari total belanja pegawai. Tapi misalnya bagi pemerintah daerah yang Jaspelnya pada dasarnya rendah, mungkin ini kurang berdampak. Jadi masalah dampak itu akan bervariasi tergantung pada masing-masing pemerintah daerahnya. Selanjutnya, untuk pemberlakuannya ini dimulai pada tahun 2026, sehingga untuk Bapak Ibu sepanjang tahun 2025 ini belum bisa mengakses untuk belanja Jaspel yang berada pada belanja jasa. Nanti pada penyusunan Dokrenda dan dokumen keuangan daerah di tahun 2026 baru Bapak Ibu bisa akses Jaspel ini pada belanja jasa atau pada belanja barang jasa di belanja jasa. Mohon izin, tadi ada pertanyaan dari Pak Medi dari Kalbar. Nah, terkait dengan bagaimana untuk versus fleksibilitas Permendagri 79. Ketika belanja Jaspel ini dulu masuk di belanja pegawai, kemudian bagaimana dengan akun gelondongan mengakomodir di akun untuk BLUD. Kalau di RBA-nya dia akan pakai di 2026, di RBA-nya dia akan menggunakan akun rinci pada belanja jasa, tapi pada RKA-nya dia akan menggunakan akun gelondongannya belanja barang dan jasa BLUD.
Nah, tapi kalau saya kurang tahu tadi Pak, mohon izin, mohon konfirmasi, apakah yang dipermasalahkan di IBLUD klasifikasi di sistemnya? Oh baik, klasifikasi di sistemnya ya Pak. Baik Pak, kami ingatkan ke tim Direktorat BUMD, BLUD dan BMD sebagai bagian dari persiapan untuk ke 2026-nya ya Pak. Terima kasih banyak Pak Medi. Berarti yang bermasalah bukan di akunnya tapi di sistem BLUD-nya kan ya Pak ya? Di IBLUD-nya maksudnya, di IBLUD-nya. Kalau secara kodifikasi akun kita aman ya Pak ya, karena dia akun gelondongannya ada, akun rinci untuk RBA-nya ada. Baik, terima kasih banyak Pak Medi. Itu menjadi catatan kami dan Pusdatin. Selanjutnya ini dia posisi untuk akun yang kita pindahkan sudah sangat terlihat Bapak Ibu dari kodenya. Sudah bukan lagi kode 511 langsung pindah kode 5102. Nah, tapi ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu akses untuk SIPD 2026. Nah, selanjutnya untuk belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, maka belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus ini kami posisikan dimutakhirkan. Tadi sudah dihantarkan oleh Pak Direktur, sebenarnya ini salah satunya juga ketika kita melihat kebijakan pemenuhan mandatory spending atas surat dari pemerintah Provinsi Papua Tengah, ternyata dihitung tidak memenuhi mandatory spending. Yang kami yakin mungkin hanya Papua Tengah yang mengirim, bisa jadi di pemerintah daerah lain pun sebenarnya begitu juga bisa jadi. Nah, karena ternyata ketika memberikan, kalau di Papua Tengah yang berarti berada di bawah Undang-Undang 2 tahun 2021 berbeda dengan otonomi Undang-Undang 23 2013 bahwa posisi Undang-Undang 23 2014 bahwa posisi untuk sekolah menengah atas dan kejuruan itu sudah berpindah ke kabupaten kota, sehingga otomatis provinsi akan memberikan lewat bantuan keuangan. Nah, ketika kehilangan potensi untuk mengalokasikan, ini bukan potensi pendapatan, potensi untuk mengalokasikan belanja dalam pemenuhan 20% akan signifikan Bapak Ibu karena kewenangannya berpindah. Nah, sehingga posisi ketika kami coba melihat dengan adanya perubahan kebijakan, wajar ketika akunnya harus respons terhadap kebijakan yang baru juga. Dengan demikian kami lakukan juga pemutakhiran. Kalau dulu Bapak Ibu hanya punya belanja bantuan keuangan umum dan khusus, di bantuan keuangan khusus khususnya berdasarkan identitas penerima, kemudian ada yang sudah dicantumkan eksplisit belanja bantuan keuangan khusus untuk ADD dan DD, namun ternyata itu belum cukup. Sehingga merespons kebijakan terbaru dibukakan lagi belanja bantuan keuangan khusus yang bisa kita identifikasikan berdasarkan tipe pengkhususannya apa. Namanya juga khusus kan ya Bapak Ibu. Harusnya kan sudah ditentukan juknis dari apakah dari provinsi atau kabupaten kota, tergantung ini khusus untuk apa? Untuk pendidikan, untuk kesehatan atau PU dan seterusnya. Nah, dengan demikian ketika belanja bantuan keuangan khusus ini sudah bisa kita filter, semisalnya dianggarkan 200M belanja bantuan keuangan khusus, bidang sudah ada per bidangnya, misalnya ternyata dari provinsi memberikan ada 4 bidang, berarti posisi 50 misalnya 50-50-50M-nya itu sudah bisa kita tahu atributnya ini untuk apa. Bukan hanya di juknis. Kalau di juknis tidak dikodifikasikan sehingga kita tidak bisa melihat di dalam sistemnya seperti apa. Nah, ketika tidak bisa dilihat di dalam sistem seperti apa dan saat ini tagging untuk penandaan untuk mandatory spending itu tipenya tipe dari top down, maka tidak akan otomatis tidak terbaca kan ya Bapak Ibu. Nah, dengan demikian kami butuh untuk keterangan juknis itu masuk dalam kodifikasi belanja. Sehingga keterangan juknis inilah yang diangkat menjadi keterangan dalam kodifikasi belanja bantuan keuangan khusus bidang pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Dengan demikian untuk penandaan belanja mandatory spending baik pendidikan dan belanja infrastruktur pelayanan publik di tahun 2026 sudah masuk Bapak Ibu. Nah, sehingga akan berbeda penandaan terkait dengan belanja mandatory spending pendidikan dan infrastruktur pelayanan publik 2025 dan 26. Kalau 25 belum masuk belanja bantuan keuangan khusus, 26 sudah masuk, tapi masuknya di pada level SRO-nya.
Jadi kalau menganggarkan bantuan keuangan khususnya 200 tidak semuanya akan dihitung. 200 kalau mandos pendidikan ya yang bidang pendidikannya. 200 kalau untuk infrastruktur pelayanan publik ya akan dihitung tadi disampaikan Pak Direktur ada 3 PU, Perkim, Perhubungan. Kalau Bapak Ibu memberikan belanja bantuan keuangan khusus dalam 3 bidang tersebut. Sehingga ketika penginputan nanti Bapak Ibu tolong untuk diperhatikan Bapak Ibu memilih suprincian objek yang mana. Nah, kalau kita salah pilih suprincian objek, ya wajar ketika tidak masuk dalam taggingannya, tagging mandos pendidikan atau mandos BIPP. Nah, itu dia. Kami coba carikan solusi terhadap belanja bantuan keuangan khusus ini, tapi yang pasti Bapak Ibu untuk penandaannya itu tetap nanti akan menempel di pedum APBD. Jadi banyak juga yang sudah menanyakan apakah Kepmendagri ini juga mengatur penandaan. Jawabannya tidak Bapak Ibu. Karena Kepmendagri ini mengatur ruang lingkup yang tadi disampaikan Pak Direktur, klasifikasi kodifikasi nomenklatur untuk program kegiatan dan seterusnya sampai subkegiatan kinerja indikator satuan, kemudian mengatur untuk kodifikasi fungsi, sumber pendanaan, organisasi, sumber pendanaan dan rekening. Tapi tidak mengatur penandaan. Jadi dia mengatur daftar dari klasifikasi kodifikasi nomenklaturnya. Nanti untuk penandaannya akan kita atur lagi di Permendagri Pedoman Penyusunan APBD. Nah, yang sudah kami upayakan itu kita sinkronkan dengan KL-KL terkait. Nah, sehingga itu untuk belanja bantuan keuangan khusus harapannya ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam konteks transparansi isi dari Juknis BKK yang kita kodifikasikan sehingga bisa bermanfaat pada beberapa tagging yang menjadi tugas Bapak Ibu untuk mengawal pemenuhannya dalam dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Selanjutnya ini akun-akunnya. Contoh tadi belanja bantuan keuangan khusus belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten kota pendidikan. Kalau tadi ditanyakan, jadi siapa yang input? Yang akan input adalah si pemberi. Karena konteksnya kan belanja. Jadi si pemberi yang akan membelanjakan. Nanti kalau dalam konteks pemerintah daerah yang menerima akan mengalokasikannya di penerimaannya, bukan pendapatannya. Yang kita mutakhirkan ini adalah akun untuk pemberiannya, belanjanya. Nah, selanjutnya tematik ke-8 dan ke-9 sudah dilakukan pemutakhiran terhadap bagian dari akun dari kodifikasi untuk hibah, yaitu kepada hibah kepada BUM desa dan juga hibah kepada koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka lagi-lagi Bapak Ibu kodifikasi yang ada ini adalah menu, bukan berarti harus Bapak Ibu pilih. Nah, kalau kita bicara hibah tetap akan mengikat persyaratan hibahnya. Tadi menjadi bahan diskusi apa beda belanja hibah dan belanja barang yang diserahkan. Karena kebetulan Bapak Ibu di pemutakhiran 2850 tidak ada pemutakhiran barang yang diserahkan, sekalian kita bahas ya Pak ya. Tadi sudah disampaikan Pak Direktur, pada prinsipnya perbedaan untuk hibah dan barang yang diserahkan ini dalam konteks berarti hibah barang, posisi dari siapa pencetusnya Pak. Kalau hibah berarti dari si calon penerima hibah. Kalau barang yang diserahkan, yang akan menerima barang yang diserahkan itu tidak perlu mengajukan, tapi ini memang adalah untuk melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka melaksanakan visi misi. Berarti visi misinya tertuang di RPJMD. Bu, berarti RPJMD-nya harus ada tulisan barang yang diserahkan. Oh, pasti tidak Bapak Ibu. Maksudnya visi misi kan sudah ada ya Bapak Ibu ya di RPJMD. Sudah ada kemudian di bab 3, kemudian sudah di cascading, dijawab di programnya di bab 4. Berarti barang yang diserahkan yang akan Bapak Ibu anggarkan ada programnya minimal di RPJMD. Bukan berarti nama barangnya itu tercantum di RPJMD. Nah, tapi kemudian nama programnya ada di sana dan kemudian si program ini akan melaksanakan misi yang mana berdasarkan sasaran tujuan apa.
Nah, itu dia maksudnya Bapak Ibu. Jadi tidak secara letterlek, oh kalau barang yang diserahkan itu posisi harus ada di RPJMD tertulis, tidak seperti itu. Tapi visi misi untuk melaksanakan visi misi yang mana programnya ada di sana. Jangan sampai ternyata ada program yang tidak ada di dalam dokumen RPJMD Bapak Ibu pilih di bawahnya ada barang yang diserahkan. Tapi harusnya tidak bisa seperti itu ya Pak Rolia di SIPD. Harusnya tidak bisa. Karena kan nggak mungkin Bapak Ibu tiba-tiba bisa input belanja tidak bertuan. Nah, sehingga di satu sisi SIPD sudah membantu untuk memastikan tata kelola. Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Sepanjang Bapak Ibu pakai SIPD, makanya kenapa dia jadi aplikasi umum Bapak Ibu? Karena kita jaga untuk regulasinya dipenuhi dari sistem. Karena kami pengalaman Bapak Ibu ternyata banyak aturan diterbitkan, tapi habis itu kami pun kurang bisa mengukur bagaimana kepatuhan pelaksanaannya. Nah, sehingga kalau saat ini di SIPD contoh yang tadi, ternyata kalau dia barang yang diserahkan otomatis pasti ada di RPJMD, karena kalau tidak pasti nggak bisa diinput untuk program dimaksud karena tidak ada. Nah, kemudian posisi tadi dari trigger calon penerima. Nah, kemudian karena agak blunder sehingga mau menerima barang yang diserahkan akhirnya pakai persyaratan hibah. Nah, kuncinya tadi Pak, kita tidak perlu menunggu ada proposal untuk barang yang diserahkan. Tapi yang harus kita pastikan bahwa satu, dia ada di RPJMD untuk programnya. Kemudian dia ada di RKPD kita pada dua konteks. Untuk Bapak Ibu yang memilih merinci di dokumen RKPD-nya, berarti kan sudah tulis juga di sana barang yang diserahkannya ya Bapak Ibu ya. Kalau merinci, bagi Bapak Ibu yang tidak merinci, ya berarti sampai subkegiatannya sudah ada di sana. Kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian posisi kalau tadi kita lihat itu dari pengaturan PP 77 dan juga Permendagri terakhir Pedum 15/2024. Sehingga tadi triggernya si barang yang diserahkan ini tidak harus ada proposal. Dan kemudian faktor berikutnya lagi, berarti barang yang diserahkan ini karena tidak sama dengan hibah, boleh dong nanti pas di KUA baru diinput, nanti pas di RKA, atau nanti pas di Ranperda APBD. Yang nggak boleh Bapak Ibu. Karena apa? Barang yang harus diserahkan ini tetap juga kan dia adalah kesatuan part dari pelaksanaan penganggaran yang harus sinkron dengan perencanaan pembangunannya. Berarti kalau harus sinkron dengan perencanaan pembangunannya, verifikasi barang yang diserahkan harus dari masa perencanaan. Nah, sehingga kalau yang hibah dia akan melakukan verifikasi terhadap usulan, kalau barang yang diserahkan dia akan melakukan verifikasi terhadap data siapa-siapa saja yang akan menerima tanpa ada proposal. Jadi tetap sama-sama ada verifikasi data, tapi kalau yang satu dia verifikasi data hibah, yang satu dia verifikasi data SKPD pengampu. Ternyata si A, si B, si C dan seterusnya memang masih ada di daerah kita dan seterusnya. Jangan sampai kita sudah anggarkan ternyata ya tidak ada juga si calon penerima barang ini. Nah, sehingga tetap harus ada verifikasi di sana Bapak Ibu. Nah, itu yang dimaksudkan, tapi jangan kemudian Bapak Ibu mau menganggarkan barang yang diserahkan baru kita minta proposal ke masyarakat. Masyarakatnya nggak minta, kok kita minta masyarakat buat proposal. Asumsi kami seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau bagi Bapak Ibu yang persyaratan barang yang diserahkannya itu disamakan dengan hibah. Karena kenapa asumsinya ke sana? Karena hibah kan harus ada proposal Bapak Ibu ya. Itu sangat lekat aturannya. Dengan demikian kalau Bapak Ibu ada barang yang diserahkan, itu harus diverifikasi dari awal tapi tidak usah minta proposal, cuman harus ada verifikasi data dan Bapak Ibu mampu untuk mengcascading ini di program mana, di RPJMD, di RKPD-nya yang mana. Nah, itu dia untuk terkait dengan hibah versus barang yang diserahkan, sehingga ini kita sudah bukakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, silakan Bapak Ibu kalau hibah kepada BUMDesa diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa sesuai pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hibah kepada koperasi diberikan dalam rangka bantuan modal usaha koperasi sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 tahun Undang-Undang 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Nah, kemudian posisi ini akun bisa Bapak Ibu gunakan di tahun sejak 2025. Adapun untuk belanja hibah kepada koperasi sudah kita nonaktifkan untuk akun 51050504-nya.
di tahun 2026. Ini untuk akunnya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke tematik yang ke-10, pembiayaan utang daerah. Untuk pembiayaan utang daerah ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, konsep besarnya untuk mengakomodir tiga ruang lingkup pembiayaan utang daerah. Kalau dulu hanya pinjaman daerah. Nah, sekarang sudah termasuk di dalamnya obligasi daerah dan sukuk daerah, sehingga diganti nomenklaturnya menjadi pembiayaan utang daerah berdasarkan Undang-Undang HKPD, PP 10 tahun mempertimbangkan PP 10 tahun 2011, PP 2 2012, PP 1 2024 dan juga Permendagri 15 tahun 2025. Di mana setiap tahun Bapak Ibu jika memilih akun ini wajib mengalokasikan dana cadangan untuk pembayaran pokok obligasi daerah dan atau sukuk daerah, dan untuk akun lamanya, untuk pinjaman yang lamanya kita sudah nonaktifkan di 2026, sehingga ini bisa mulai Bapak Ibu gunakan dari tahun 2025. Selanjutnya ini bagaimana kita coba sandingkan Kepmendagri 2850 dan SIP-DRI. Kemudian untuk DAK, nah DAK ini posisi ini DAK 2025 ya Bapak Ibu ya, bukan DAK 2026, karena kita sama-sama masih menunggu baik Perpres rincian APBN maupun ya Juknis terkait dengan DAK 2026-nya. Kalau ini ya sepertinya tidak debatable lagi ya Bapak Ibu, karena sudah Bapak Ibu gunakan. Ya termasuk mana DAK yang jadinya tidak salur, itu lain cerita Bapak Ibu. Nah, sehingga ini sudah mengakomodir DAK fisik dan DAK non fisik, dan DAK yang baru Bapak Ibu, DAK hibah kepada daerah. Nah, ini hal yang baru di dalam DAK. Kalau 1-2 sudah bertahun-tahun, mungkin sudah sampai 1 dekade, tapi kalau yang ketiga yaitu hibah kepada daerah, ini yang tipenya baru. Kemudian DAK hibah ini kalau 1-2 sudah standar ya Bapak Ibu ya, digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan atau layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi ini nanti intinya karena dia masuk ranah DAK, sama-sama ditunggu di Perpres rincian APBN. Berlaku sejak tahun 2025. Kemudian untuk kodifikasinya pada 2850 dan pada SIPD untuk DAK. Selanjutnya kita masuk pada tematik yang ke-12, pendapatan klaim pelayanan kesehatan atau non-kapitasi. Untuk pendapatan klaim pelayanan kesehatan ini sebenarnya menggunakan peraturan yang sama dengan yang kapitasi, tapi ternyata dalam proses perjalanannya Kementerian Kesehatan mengusulkan kepada kami, ini ada kodifikasi yang kurang. Nah, sehingga kita bahas dan kemudian kita mutakhirkan berdasarkan Perpres 82 tahun 2018 untuk mengakomodir pendapatan klaim pelayanan kesehatan terhadap dana yang sifatnya non-kapitasi. Sehingga ini posisi tetap FKTP-nya mengajukan klaim sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara periodik dan lengkap, dan kita berlakukan sejak tahun 2025. Nah, ini dia Bapak Ibu, dibukakan dia tetap sejalan dengan untuk pendapatan kapitasinya ya Bapak Ibu di akun 43, yaitu berarti lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi tetap posisi tidak mengulangi lagi dulu waktu kita buka kapitasi di akun 41 di PAD, sekarang tetap dia selaras dengan dana untuk penerimaan dana kapitasi sama-sama di lain-lain PD yang sah. Kemudian untuk tematik yang ke-13 terkait dengan pendapatan bonus produksi panas bumi, maka sudah diakomodir untuk pendapatan dan kodifikasi pendapatan serta sumber dananya, mempertimbangkan realisasi bonus panas bumi selama 3 tahun terakhir dan rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun berkenaan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berkenaan baik yang bersifat kontraktual maupun non-kontraktual. Ini tetap sesuai dengan Juknis yang juga sudah diatur dalam Permendagri 15 tahun 2024 dalam Pedum,
dan tetap memperhatikan Undang-Undang 21 tahun 2014 serta PP 28 tahun 2016. Akun ini sudah berlaku dari tahun 2025 untuk pendapatan bonus produksi panas bumi. Selanjutnya, untuk tematik yang ke-14 terkait dengan pendapatan bonus tanda tangan dan bonus produksi sumber daya alam minyak dan gas bumi pemerintah Aceh, ini sudah dilengkapi untuk kebutuhan akun pendapatannya khusus untuk pemerintah Aceh. Selanjutnya untuk jaminan bloksit tadi sudah disampaikan gamblang oleh Pak Direktur, sudah kita siapkan kodifikasinya, pakai atau tidak silakan komitmen daerahnya. Kalau butuh, kalau ternyata di daerah Bapak Ibu mungkin contoh daerahnya kecil, misalnya Bukit Tinggi, ya kan nggak mungkin ada pesawatnya ya Bu Nela ya. Nah, jadi mungkin misalnya di daerah yang kita untuk aksesibilitasnya butuh, mungkin biasanya ini di level provinsi, nah silakan kalau ada kebijakannya, sepanjang ada kebijakannya. Nah, kemudian tujuan utamanya untuk mendukung mobilitas penerbangan tetap harus dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan maskapai penerbangan dan seterusnya kita berlakukan sejak tahun 2025. Selanjutnya untuk bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan dan petambak garam, maka untuk akun ini kalau kita lihat bantuan premi, nah berarti kan asuransi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mencoba merespon kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 yang juga sudah diakomodir substansinya dalam Permendagri 15 tahun 2024, berarti kita bayarnya bukan ke nelayannya, kan premi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ada dalam SIPD juga. Kemudian dari 16 tematik yang tadi, maka selanjutnya perlu kita bahas juga untuk penonaktifan sumber dana dan rekening. Nah ini dia Bapak Ibu, lagi-lagi kita urutkan sesuai dengan tematik tadi. Karena kita buka pemutahiran, maka ada akun-akun yang kemungkinan kalau kebijakannya sudah ada sebelumnya, maka akan ada yang kita nonaktifkan. Kalau memang kebijakannya pure baru, maka tidak akan ada di penonaktifannya. Contoh untuk Otsus Papua dan Otsus Aceh ini kebijakannya sudah ada dari tahun untuk Papua terakhir perubahan Undang-Undang 21-nya di 2021, tapi ternyata kodifikasi sumber dana dan pendapatannya yang menjadi salah satu bottleneck terhadap informasi tata kelola, sehingga kita mutakhirkan tadi, kita jelaskan di awal. Dengan demikian sudah ada akun penonaktifannya. Nah, kemudian untuk pendapatan denda pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah sudah dimutakhirkan dengan pendapatan sanksi administrasi pajak dan sanksi administrasi retribusi. Selanjutnya ini kita juga buatkan untuk penonaktifan. Jadi ini tidak ada pemutakhirannya, tapi karena selama ini menjadi pertanyaan, ini salah satu pelajaran kami Bapak Ibu. Kita mutakhirkan BOSP, kita belum nonaktifkan BOS-nya. Akhirnya ada Pemda yang masih pakai BOS. Kenapa? Ya kan sama saja Bu, beda Bapak Ibu. Kalau BOSP 3 ruang lingkupnya, sekolah, PAUD, pendidikan kesetaraan. Kalau BOS isinya sekolah saja. Nah maka di dalam BOSP isi dalamnya juga sekolah, PAUD, pendidikan kesetaraan. Nah dengan demikian ini sudah kita nonaktifkan untuk BOS yang berdiri sendiri ya Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti bantuan operasional sekolah sudah tidak ada. Jangan sampai kita salah persepsi. Justru menambah ruang lingkup karena BOSP kemudian isi dalamnya sudah ada 3. Bu kok tadi nggak ada di kebijakan pemutakhiran? Karena pemutakhirannya sudah di 3406. Mohon maaf, sudah ada di 1317. Berarti itu tahun 2023. Tapi ini dia salah satu kehilafan kami waktu itu tidak langsung dinonaktifkan bosnya. Jadinya ada 2 akun yang dia terbuka. Kemudian untuk dana Otsus Papua dan Aceh
Nah ini dia, kalau tadi ada yang sifatnya sumber dana, kemudian selanjutnya ada yang sifatnya pendapatan, substansinya sama dengan penjelasan tadi. Selanjutnya untuk penunjang otonomi khusus, mohon izin Bapak Ibu, setelah kita evaluasi, ternyata ini bisa berkemungkinan tidak bisa traceable isi dalamnya, jadi sudah dilakukan penonaktifan terhadap belanja penunjang otonomi khusus. Karena setelah kita analisis, ini ternyata isi dalamnya ada yang bersifatnya kegiatan. Nah akhirnya jadi akun bahasa gamblangnya DST dong jadi isi dalamnya. Nah akhirnya untuk akuntabilitas dan transparansi kita nonaktifkan. Selanjutnya hibah kepada koperasi, tadi karena kita buka yang baru Bapak Ibu. Jadi posisi, Bu kok kan sudah ada kok buka baru. Nah karena kita naik kelaskan, naik levelkan si hibah ini, jadi yang dulu dia di bagian hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan seterusnya, di bawah itu sekarang hibah kepada koperasinya naik kelas. Jadi sebenarnya secara kebijakan lebih ditonjolkan. Kemudian untuk pendapatan denda pajak dan retribusi daerah, tadi karena kita buka sanksinya, pendapatan sanksi sehingga harus ada penonaktifan. Begitu pula untuk jaspel kesehatan karena kita mutakhirkan, berarti yang dibelanja pegawainya kita nonaktifkan. Begitu pula untuk pinjaman daerah, sehingga itulah 16 tematik tahun ini Bapak Ibu. Dan sebagai informasi, kami juga sementara memproses untuk pemutakhiran berikutnya juga yang akan Bapak Ibu gunakan dalam referensi penyusunan Dokrenda 2027. Kalau ini kan lingkupnya 2526. Nah, di pemutakhiran berikutnya lagi untuk bisa jadi 2627. Nah, termasuk terima kasih Bapak dari NTT tadi sudah diingatkan untuk asuransi bagi P3K paruh waktunya. Nanti akan masuk dalam pemutakhiran berikutnya, termasuk usulan pemutakhiran dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pemerintah Aceh, pemerintah Sabang, dan juga masih sementara dibahas untuk pemerintah DKI Jakarta. Nah, itu untuk usulan dari pemerintah daerahnya yang sementara kami bahas saat ini. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu silakan mengajukan usulan pemutakhiran. Tapi sebagai informasi, karena teman-teman di Jenbina Bangda satu tim pemutakhiran juga sementara melakukan kegiatan juga di Pontianak. Nah, maka sebagai informasi Bapak Ibu, kami agak sedikit berbeda untuk timeline usulan pemutakhiran. Kalau Bapak Ibu akan mengusulkan usulan pemutakhiran terkait dengan subkegiatan, program kegiatan subkegiatan, atau kita ringkaskan subkegiatan saja ya Bapak Ibu. Timelinenya itu kalau Bapak Ibu akan usulkan, ini timelinenya yang pas, tapi akan dimutakhirkan untuk penggunaan Dokrenda 2027. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena Dokrenda 2026-nya kan harusnya sudah selesai. Meskipun ternyata pantauan Pak Roli banyak yang belum selesai Dokrendanya tahun ini untuk RKPD. Karena badai dokumen kan ya Bapak Ibu tahun ini untuk penyusunan perencanaan pembangunan. Mudah-mudahan bisa dikejar di penyusunan APBD-nya. Nah, di penyusunan APBD-nya mudah-mudahan bisa dikejar keterlambatan penyusunan Dokrenda. Nah, sehingga Bapak Ibu posisi kalau Bapak Ibu akan mengusulkan ke kami terkait dengan pemutakhiran keuangan, usulan pemutakhiran terkait dengan klasifikasi kodifikasi nomenklatur keuangan, itu kami tidak batasi periode waktunya. Nanti berdasarkan pembahasan akan kita lihat diberlakukan di tahun mana, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau Bapak Ibu akan mengusulkan terkait dengan subkegiatan atau perencanaan pembangunan atau mungkin perbaikan satuan, perbaikan kinerja indikator, itu mohon diajukan sesegera mungkin sampai dengan bulan November. Mohon maaf, bulan November harusnya sudah selesai sebelum bulan November tahun 2025 supaya kemudian bisa diakomodir untuk penyusunan Dokrenda 2027. Karena Bapak Ibu akan menyusun Dokrenda 2027 kan dari Desember 2025. Nah, itu dia Bapak Ibu sharing informasi atau kami coba wrap up, kita ringkaskan apa isi pemutakhiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur keuangan daerah dalam Kepmendagri 2850. Mohon maaf jika ada kekurangan, selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada Ibu Jivi Magdalena Dina Paume atas pemaparannya yang sangat komprehensif sekali. Izin Bu Jivi, kami rangkumkan ada beberapa pesan dari Ibu.
Mohon koreksinya bahwa untuk Kemendagri ini kita harus tetap memperhatikan penggunaan sumber dana, kemudian juga dari segi penonaktifan kode rekeningnya juga. Kemudian juga dari Kemendagri ini sifatnya kalau sub kegiatan bahasanya ganti baju ya Bu ya. Kemudian kalau kode rekening itu tambal sulam. Keterangan itu ada di lampiran huruf A Kemendagri 2850 ya Bu ya. Kemudian masukan juga tadi akan dimutakhirkan oleh tim pemutahiran terkait JKN, JKK dan JKM terhadap P3K paruh waktu. Kemudian untuk masalah tagging masuk ke bagian pedum bukan di Kemendagri ini ya Bu ya. Kemudian juga arahannya juga untuk tidak semua kode yang dimutakhirkan itu wajib dianggarkan, tapi sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Dan juga terbuka untuk seluruh Pemda untuk mengusulkan kemungkinan kebutuhan pemutakhiran nanti akan diverifikasi oleh tim pemutakhiran. Ada lagi tambahan Bapak Ibu? Oh, sudah. Izin Bu Jivi untuk tanya jawab mungkin setelah Bapak Roli ya. Selanjutnya dari narasumber yang kedua dari Pusdatin Sekjen Kemendagri Bapak Marolia Huwawe STP, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pada kesempatan siang ini nanti kita akan membahas singkat saja terkait dengan bagaimana cara kita mengakomodir pemutakhiran referensi terbaru ini dari SIPD, dari sisi perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerahnya. Nah, pertama kita bahas dulu terkait dengan pemutakhiran subkegiatan. Boleh next? Ya. Nah, ini yang perlu kita ingat terlebih dahulu Bapak Ibu, bahwa nanti ketika kita sebelum melaksanakan pemutakhiran, entah itu di level data subkegiatan, sumber pendanaan, belanja, pendapatan, pembiayaan, kita pastikan dahulu jadwal perencanaan kita atau jadwal penganggaran kita sedang berjalan atau sedang aktif. Nah, itu silakan kita bertransaksional, mengubah data atau memutakhirkan data. Nah, selanjutnya untuk pemutakhiran ini Bapak Ibu dapat memantaunya di dashboard informasi rekap pemutakhiran data. Itu kalau biasanya sudah 3 tahun ini ya, kurang lebih 3 atau 4 tahun ini, nanti subkegiatan yang berwarna merah misalnya, dashboardnya itu berarti ada sejumlah data yang perlu dimutakhirkan di subkegiatan itu, misalnya di klaster dari satu daerah, kemudian nanti ketika kita klik SKPD-nya itu masih ada yang merah gitu. Nah, ini akan selesai ketika kita memang sudah berwarna hijau semuanya. Nah, ini menjadi indikator dalam kerja Bapak Ibu. Boleh next. Untuk memutakhirkan subkegiatan cukup nanti menggunakan akun eselon 2 atau eselon 3 pada masing-masing SKPD atau unit SKPD. Nanti silakan ubah subkegiatan yang muncul tombol warning warna kuningnya. Silakan diklik ubah, pilih nomenklatur subkegiatan terbaru. Selanjutnya, nah untuk sumber pendanaan ini dia karena ada di subkegiatan dan di rincian belanja, pertama yang harus kita lakukan adalah mutakhirkan dulu sumber pendanaan pada subkegiatannya, kemudian baru kita bisa terjemahkan dia ke dalam rincian belanja. Nah, sama halnya juga nanti akan ada muncul warning warna merah, sumber pendanaan belum dimutakhirkan atau sudah nonaktif, silakan ganti sumber pendanaan Anda. Boleh? Next. Nah, selanjutnya ini di pemutakhiran rincian belanja. Di rincian belanja akun yang kita gunakan ini masih akun, oh ya ini sudah akun staf operator ya Bapak Ibu. Nah, ini sebelum
melakukan pemutakhirannya tadi, poin pertama itu kita pastikan dulu jadwal kita sedang berjalan. Kita gunakan staf akun operator yang telah di set atau ditugaskan ke beberapa subkegiatan yang ada di SKPD tersebut. Kemudian kita mutakhirkan. Nah, selanjutnya boleh next. Nah, ini nanti silakan diklik ubah saja, pilih rekening belanja yang perlu dimutakhirkan yang baru ataupun standar harga satuan yang terkena dampak pemutakhirannya juga. Selanjutnya. Nah, ini pemutakhiran pendapatan, next. Mirip ya Bapak Ibu dengan yang posisi tadi, namun menunya beda, klik pendapatan. Di menu penganggaran klik pendapatan, nanti ada muncul warning rekening pendapatan yang perlu dimutakhirkan, warna kuning, ada warningnya, silakan diubah rekening belanjanya, rekening pendapatannya, sorry. Next. Oke, ini mirip seperti yang pendapatan. Lanjut. Oke, nah ini pada tahun ini sebenarnya next dulu di slide terakhir. Next lagi, next lagi. Nah ini mungkin yang perlu kita cermati bersama Bapak Ibu. Di 5889, 3406 sampai posisi terakhir, kodifikasi kita itu terdiri dari 6 segmen 17 karakter. Separatornya titik, dimulai dari akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek. Gitu. Jadi 6 segmen, 17 karakter, separatornya titik, itu posisi terakhir di 3406. Nah, ketika 2850 ini terbit, kita implement di penyusunan dokurenda dan dokumen penganggaran keuangan daerah tahun 2026, tetap 6 segmen, namun ada perubahan di segmen kedua terakhir dan yang paling akhir. Di rincian objeknya itu ketambahan 1 digitasi, dan di sub rincian objeknya ketambahan 1 digitasi. Sehingga menjadi 19 karakter data pada 6 segmen. Nah, hal ini pun mulai berdampak pada 1. Kodifikasi pendapatan, 2 kodifikasi belanja, kodifikasi pembiayaan, dan sumber pendanaan. Sehingga, boleh balik slide-nya, mundur lagi. Nah ini mungkin yang kemarin waktu awal kita masukkan terlebih dahulu ke sistem. Nah ini standar harga satuan yang sudah direkatkan pada kodifikasi belanja itu menjadi permasalahan gitu. Karena ternyata rekening belanja yang 2026 sudah tidak relevan lagi kodifikasinya. Nah ini treatmentnya ini Bapak Ibu tidak usah menghapus satu persatu standar harga yang telah masuk di sistemnya, ataupun mendelete satu persatu rekening belanja yang tercantol atau terhubung pada satu standar harga itu. Namun bisa gunakan treatment upload Excel. Boleh next. Nah ini, jadi standar harga satuan yang sudah kita masukkan itu tinggal kita updating saja rekening belanjanya. Jadi tidak usah menghapus semua data standar harga satuan kita ataupun melakukan edit satu persatu, namun kita cukup import akun standar harga yang terbaru dengan kode standar harga yang sudah masuk. Jadi tidak perlu nyusun ulang ataupun input ulang. Seperti itu, boleh next. Nah posisi sekarang itu untuk sub kegiatan Bapak Ibu, untuk kodifikasi perencanaan pembangunan daerah 2850 ini juga sudah masuk. Semenjak RKPD 2026 rancangan awal Bapak Ibu sudah gunakan untuk menyusun dokrendanya. Kemudian untuk kodifikasi keuangannya juga itu juga sudah diimplementasi.
Jadi seharusnya untuk posisi sekarang Bapak Ibu juga sudah tidak mengalami lagi warning-warning yang warna merah tadi. Tapi kami hanya mengingatkan saja ketika nanti Bapak Ibu mengalami hal-hal seperti itu, mungkin masih ada juga teman-teman yang belum memutahirkan, yaitulah treatment-treatmentnya nanti, bagaimana cara cepatnya, bagaimana cara mengatasi di sistemnya. Kemudian untuk poin-poin tambahan mungkin Mas Fajri boleh bantu share sistemnya. Ini ada kemarin juga untuk si file dari dokumen pemutahirannya ini kita juga sudah masukkan ke dalam sistem di menu pengumuman nomor 10 keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 901/2850 terkait perubahan ketiga dari 5889 yang sebelumnya di 3406. Nah, terkait dengan implementasi itu juga mungkin karena belakangan ini fitur dashboard yang untuk melihat rekap pemutahiran itu kan sedikit membingungkan. Itu Pak cuman hanya agregasi, misalnya ada 30 sumber pendanaan yang harus dimutahirkan. Tapi kita tidak tahu 30-nya itu di mana saja. Nah, itu bisa di menu analisis dan rekap data kita sudah tambahkan. Di rekap data, di paling bawah Mas Fajri, boleh di scroll. Itu di zoom aja. Itu ada rekap pemutahiran sumber pendanaan dan rekap pemutahiran rekening belanja. Diberitahukan kepada Bapak Ibu data-data mana saja, di SKPD mana saja yang harus dimutahirkan. Gitu. Jadi parameternya ini dan di dashboard tadi itu. Jadi kalau pengen lihat, oh yang total atasnya segini, kalau pun ada, nanti bisa ngelihat detailnya di sini. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya untuk implementasi Kepmendagri 2850 di dalam sistem. Saya izin kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih Bapak Roli. Tadi sudah dijelaskan mengenai alur dalam SIPD khususnya penganggaran ya Bapak. Mari kita beri aplaus kepada dua narasumber kita. Izin Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, kita langsung ke sesi tanya jawab. 3 orang penanya terlebih dahulu. Mohon izin panitia. Dari Bapak yang sebelah. Yang Bapak dengan Ibu berdua itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farli dari Provinsi Lampung. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber. Yang pertama ada beberapa pertanyaan Pak Bu. Yang pertama, hari ini yang ditampilkan pemutahiran terkait rekening pendapatan belanja dan lain-lain ya. Kita sudah pernah mengirimkan pemutahiran terkait nama subkegiatan. Apakah juga bisa kita lihat masuk gak tuh usulan kita? Kemudian yang kedua, tadi Pak Roli menerangkan terkait jadwal penjadwalan ya. Kita sudah mengirimkan Ranperda APBD Perubahan 2025 untuk dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Apa dampaknya nanti setelah evaluasinya selesai terhadap pemutahiran ini, karena saya lihat tadi ada yang berlaku di 2025 ya. Apakah tahapannya kita kembali lagi atau seperti apa? Kemudian yang ketiga, terima kasih Kemendagri mungkin sudah merasakan bagaimana bingungnya pemerintah daerah terkait peraturan belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Namun
kita harus menganggarkan belanja untuk P3K yang jumlahnya ribuan. Tadi sedikit mengobati kita bahwa Jaspel yang selama ini kita anggarkan di belanja pegawai itu pindah ke belanja barang jasa. Mungkin saran Ibu narasumber, mungkin besok-besok bisa dilihat lagi rekening apa lagi nih dari belanja pegawai yang bisa pindah lagi ke barang jasa. Biar kebingungan kita di daerah mungkin sama dari Aceh sampai Papua kendalanya sekarang. Menurunkan persentase belanja pegawai. Nah, selain belanja Jaspel tadi, mungkin yang lain bisa dipindahin juga. Tamsil mungkin, mungkin apa, tunjangan guru. Kalau perlu yang P3K, karena gini ya, P3K, kebanyakan yang diangkat P3K kan guru ya. Dulu mungkin ditampungnya belanjanya, belanja jasanya bos. Begitu pindah jadi belanja pegawai di APBD. Kalau memang masih bisa ada belanja lain yang pindahin juga gitu. Karena terus terang sampai saat ini kita kebingungan menurunkan itu. Kita sudah hitung-hitung di Provinsi Lampung, kalau tunjangan kinerjanya kita nolkan pun ternyata nggak berpengaruh signifikan. Gitu. Apakah ada kebijakan lain yang bisa dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri? Terima kasih. Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Jivi, lanjut ke penanya berikutnya atau mau langsung direspon? Oh, langsung direspon, silakan. Mohon izin Bapak Ibu, mohon izin untuk bisa langsung diskusi ya Pak ya, supaya nggak terlewat. Nah, kalau terkait pertanyaan dari Pak Farli, kami akan jawab yang terkait dengan kodifikasinya, nanti Pak Roli yang poin 2 tadi ya Pak ya. Terkait dengan usulan pemutakhiran, kami sudah terima Pak usulan pemutakhiran dari Provinsi Lampung tertanggal 17 Juli 2025 ya Pak ya. Nah, surat dimaksud disampaikan ke Mendagri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. Nah, tapi isi dalamnya terkait dengan subkegiatan, sehingga terhadap surat ini Pak, kami penerusan surat ke Bangda. Mohon izin Pak, karena di tim pemutakhiran kami sudah ada pembagian tugas terkait dengan program kegiatan subkegiatan, itu Pokja Ditjen Bangda diketuai oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Untuk fungsi rekening dan sumber pendanaan, Pokja Keuangan Daerah diketuai oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, dan untuk organisasi melalui Pokja perangkat daerah diketuai oleh Dirjen Otda. Nah, sehingga mohon izin Bapak terhadap surat Bapak tertanggal 17 Juli 2025 itu kita teruskan ke teman-teman Ditjen Bina Bangda. Kalau ditanya apakah sudah terakomodir atau belum, jawabannya belum Pak. Belum kenapa? Karena kalaupun akan masuk ke perencanaan pembangunan, nah itu dia tadi Pak. Untuk 2850 klasifikasi subkegiatannya sudah selesai proses Oktober 2024 Pak. Bapak mengajukan di 17 Juli 2025. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau diajukan 17 Juli harusnya kabupaten kota provinsi menetapkan RKPD maksimal 30 Juni. Kabupaten kota minggu pertama Juli. Nah, kalau Bapak ajukan di 17 Juli otomatis RKPD pun sudah selesai kan begitu ya Pak ya. RKPD selesai kita baru bukan usulan pemutakhiran, berarti kan kita tidak sesuai dengan sinkronisasi perencanaan anggaran. Nah itu dia Bapak Ibu. Oleh karena itu kami selalu mengingatkan bahwa untuk mengusulkan subkegiatan tolong dari jauh-jauh hari sebelumnya, ataupun ya kalau sudah diusulkan misalnya 17 Juli kita tidak bisa memaksakan langsung terakomodir langsung begitu Pak. Karena terakomodir sekalipun nanti dokumen perencanaan pembangunan kita yang nggak bisa memasukkan kan Pak, karena sudah lewat timingnya. Nah itu Pak, kemudian tadi usulan dari Pak Farli terkait dengan kalau bisa masih ada tambahan lagi yang dipindahkan begitu ya Pak ya. Bahkan ekstrimnya P3K-nya yang dipindahkan ke belanja jasa. Nah izin Bapak, ini menarik kenapa kami menyampaikan hal ini, kami meng-highlight Bapak menyampaikan P3K-nya yang dipindahkan.
posisi kami memang mencoba menganalisis terus Pak, mana yang kemudian oh ternyata dari klaster belanja pegawai ini kurang tepat dan sebagainya. Tapi kalau untuk P3K, definisi ASN itu terdiri atas dua Pak, satu PNS, dua P3K. Nah maka ketika belanja pegawai berdasarkan PP 12 tahun 2019 itu dibayarkan ke 3 aktor, ASN, DPR, kepala daerah dan wakil. Maka ASN-nya langsung kena 2 Pak, PNS P3K, mohon izin Pak. Atau mungkin TPP-nya yang kita keluarkan ya Bapak Ibu ya. Maksudnya dikeluarkan dari belanja pegawai, pindah maksudnya, bukan TPP-nya yang tidak ada. Nah, sehingga tapi meskipun tadi kalau Pak Farli sampaikan mungkin di Provinsi Lampung tidak akan berpengaruh signifikan kalau Tukin ya Pak ya. Tapi kalau nasional sepertinya itu berpengaruh dominan. Nah, tapi itu kami baru lempar isu loh ya Bapak Ibu. Bukan berarti itu di pemutakhiran berikutnya. Ya kita doakan bersama perubahan PP 12 mengakomodir hal tersebut. Karena persyaratan pemutakhiran sepanjang ada dasar hukumnya kita mutakhirkan. Jadi kalau PP 12-nya mengubah struktur belanja pegawai, kodifikasinya manut. Nah, misalnya TPP-nya jadi belanja jasa, kodifikasinya manut juga, kita nonaktifkan di belanja pegawai, kita pindahkan belanja jasa, tapi tunggu PP kalau misalnya disetujui di PP 12. Nah, sehingga itu bukan janji untuk pemutakhiran berikutnya loh ya Bapak Ibu ya. Tunggu PP-nya. Itu mungkin Pak Farli kalau dari kami persilakan. Mohon izin Bu. Pak Roli tadi ada pertanyaan juga bagaimana dampaknya pemutakhiran ini terhadap alur perencanaan dan penganggaran di SIPD? Ya, posisi yang 2025 ya Pak Faril ya. 2025 sudah dievaluasi, sedang dievaluasi ya. Ya ini kembali lagi, yang di 2025 itu posisinya itu hanya penambahan sifatnya ya, penambahan tanpa penonaktifan kalau pemberlakuannya. Nah ini kan tadi sudah disampaikan oleh Bu Jivi, ini sifatnya ini seperti list menu makan. Nah ketika dirasa perlu silakan monggo digunakan, ketika tidak ya sudah gitu kan. Nah ini berarti apakah harus rollback atau balik tahapan atau melakukan treatment itu tidak perlu. Karena memang sudah selesai seperti itu. Begitupun juga dengan 2026. Karena kan sudah selesai juga pada akhirnya gitu. Dari sistemnya mohon izin Bu Rizka. Terima kasih Pak Roli, Bu Jivi. Kemudian satu pertanyaan lagi. Tadi mana? Oh ini. Ibu. Terima kasih Pak, saya Desi dari BKAD Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Yang saya tanyakan mengenai sumber dana Pak. Apakah saat ini di SIPD sudah bisa menginput lebih dari satu sumber dana untuk satu kode rekening SSH gitu Pak, satu SSH. Kalau belum bisa, saya mungkin untuk kedepannya agar bisa menginput lebih dari satu sumber dana untuk satu rekening SSH. Mengingat saat ini SSH sumber dana itu sangat penting penandaannya Pak. Jadi kalau tidak bisa lebih dari satu sumber dana, maka akan sulit untuk membuat alokasi yang sesuai untuk sumber dana tersebut. Dimana kan kita kan dapat sumber dana, alokasi sumber dana dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah membagi sumber dana tersebut ke beberapa SKPD. Nah di SKPD itu Pak, kalau tidak bisa dari satu sumber dana ditandai untuk satu SSH, maka akan sulit mendapatkan alokasi yang tepat atau sesuai gitu Pak. Itu saja yang saya pertanyakan. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Ini posisi sekarang memang untuk
inputan sumber pendanaan Bapak Ibu, inputan sumber pendanaan itu kita rekatkan pada akun belanja, bukan standar harga. Gitu dulu. Ketika kita membentuk data rincian belanja, yang atas datanya itu adalah rekening belanja, di dalamnya ada pemaketan, pengelompokan, kemudian ada kita pilih standar harganya jika ada. Kalau misalnya pun itu penerima, kita input nama penerimanya, kemudian dilengkapi dengan koefisien, volume, perkalian, dan sebagainya. Nah, posisi sekarang memang untuk standar harga itu tidak langsung lekat ke sumber pendanaannya, gitu, karena itu saya takut salah nangkep nih, mohon maaf Ibu izin. Karena satu rekening belanja di dalamnya itu ada beberapa standar harga, gitu ya. Di belanja ATK misalnya ada HVS, pensil, pulpen. Yang kejadian sekarang itu sumber pendanaannya itu di belanja ATK-nya, bukan per standar harganya. HVS pakai sumber dana apa, pulpen pakai sumber dana apa, pensil pakai sumber dana apa. Enggak gitu. Posisi konstruksi data SIPD sekarang itu dia per rekening belanja. Rekening belanja ATK kita keluarkan pakai sumber dana apa, gitu. Apakah maksudnya itu atau kayak yang tadi? Begini Pak, bisa saya kasih contoh ya Pak? Boleh. Seperti contohnya sumber dana insentif fiskal. Misalnya kita letakkan di Dinas PU, SDA, BMBK. Digunakan misalnya untuk pembangunan jalan. Nah, satu paket pekerjaan itu dia mendapat contohnya hanya 100 juta. Sementara tidak ada paket pekerjaan untuk jalan itu yang 100 juta. Yang ada paket pekerjaan harganya misalnya 500 juta. Nah, tentu berarti 100 jutanya tadi sumber dananya dari insentif fiskal, sementara 400 jutanya lagi dari sumber dana lainnya. Nah, yang sumber dana lainnya tadi tidak bisa ditandai di situ. Sumber dana lainnya itu maksudnya sumber dana bebas, Pak. Artinya yang tidak khusus gitu, Pak. Oke, berarti di rekening belanja ya kita ngomong ya, bukan di standar harga satuan dong ya. Nah, maksud saya paket pekerjaan, Pak. paket pekerjaan ya, oke. Itu bisa kita gunakan rekening belanja yang sama dengan sumber pendanaan yang berbeda dengan paket yang berbeda. Tidak bisa dilepas paketnya, Pak. Karena kan dia satu kontrak nih, Pak. Satu kontrak pembangunan jalan 10 km 500 juta misalnya. Tapi di dalamnya itu dana khususnya 100 juta dari insentif fiskal gitu, Pak. Ya. Paket yang Ibu maksud ini berarti langsung yang tanda hashtag yang di sistemnya ya? Atau gitu ya? Karena kalau tidak bisa dua sumber dana itu Pak, tidak akan pas untuk mengalokasikan insentif fiskal tadi di suatu SKPD tersebut. Untuk pemisahan pemaketan, pengelompokan belanja tadi itu? Kalau untuk beberapa misalnya ATK Pak, mungkin bisa dipisah. Tapi kalau untuk paket-paket yang besar seperti pembangunan jalan tadi, kan nggak mungkin Pak kontraknya kita bagi yang 100 juta tadi hanya 0,5 kilometer. Kemudian satu kontrak lagi 9,5 kilometernya gitu Pak. Nama paket sama keterangannya berbeda, sumber pendanaan yang berbeda sudah dicoba Bu? Selama ini yang kami lakukan Pak hanya penandaan di hashtag. Jadi di hashtag itu berupa keterangan. Siap. Kami tandain misalnya paket pekerjaan 500 juta dari insentif fiskal 100 juta. Tapi kan itu tidak masuk di penandaan sumber dana Pak nantinya. Jadi misalnya kita sudah bikin paket pekerjaan A gitu ya, misalnya ketik-ketik ya, paket pekerjaan A, nanti dia muncul sebagai hashtag gitu ya. Kita pilih sumber dananya A gitu, keterangannya berbeda. Rekening belanjanya sama, itu bisa dilakukan. Tapi sumber dananya tadi tidak akan naik ke rekap sumber dana kita Pak. Bisa Bu, boleh bantu dibuka Mas Oke, Fajri? iya Pak, betul. Coba di share screen. Tahun anggaran berapa Bu yang masalah? Yang terkendala tadi? Ini sebenarnya sudah permasalahan kami dari sebelum-sebelumnya dan sebelumnya juga di pertemuan pemutahiran sebelumnya ini sudah sempat
jadi pertanyaan di forum seperti ini juga Pak, tapi sampai saat ini belum juga. Di paket pekerjaan salah Di satunya. Deli Serdang, Mas Fajri. Coba Deli Serdang. Ada sampling SKPD-nya Bu, yang kita langsung bisa lihat contoh kasusnya. Mungkin SDA BMBK Pak. Mohon maaf. Iya, SDA BMBK PU. PU, siap. Sub kegiatannya Bu? Pembangunan jalan.